Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauf dari Prodi Teknik Informatika. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode bagi dua dan juga metode regula falsi dengan menggunakan Excel ya. Oke, di sini sudah ada soalnya seperti ini dengan selang 0,4. Kita langsung saja dengan menggunakan metode bagi dua. Di sini ada R itu sebagai iterasi ya. Selang A, selang B, selang C, fungsi A, fungsi B, fungsi C, fungsi A dikali fungsi C, dan juga ada skala toleransi. Di sini kita masukkan iterasi 0, mulai dari 0 ya. Nah, di sini untuk selang A, yaitu berdasarkan soalnya nih. A itu adalah 0 dan juga B adalah 4. 0 dan di sini 4. Nah, sedangkan selang A itu diperoleh dari selang A ditambah selang B dibagi 2 seperti ini. Ini rumusnya. Selang A ditambah selang B dibagi 2. Nah, inilah selang C. Untuk fungsi A yaitu berdasarkan soalnya sama dengan X ini adalah A ya, buka kurung A pangkat 3 tutup kurangi 3 dikali A pangkat 2 ditambah A. Maaf, di sini harus buka kurung dulu. Tambah A, kemudian kurangi 5, lalu enter. Nah, karena fungsi B, fungsi C itu sama, kita drag saja sampai ke fungsi C seperti ini. Lalu fungsi A dikali fungsi C. Fungsi A dikali fungsi C, enter. Nah, 35. Untuk skala toleransinya kita kosongkan dulu. Untuk iterasi ke 0 kita lanjut ke iterasi ke 1. Nah, untuk A seperti ini. Jika fungsi A dikali fungsi C lebih besar daripada 0. Nah, di sini bisa lebih besar ataupun lebih kecil ya, sama saja. Di sini saya pilih lebih besar daripada 0. Maka selang C. Jika tidak, maka selang itu sendiri yaitu A. Tutup lalu enter. Untuk selang B-nya, jika fungsi A dikali fungsi C-nya lebih besar daripada 0, maka selang itu sendiri atau C. Jika tidak, maka C gitu ya. Enter. Nah, di sini sama saja ya. Dari C ke fungsi A, fungsi C-nya kita drag saja ke bawah karena sama saja. Nah, untuk di iterasi ke 1 ini skala toleransinya pakai rumus absolut ABS ya. ABS, kemudian selang C yang kedua dikurangi selang C yang pertama. Nah, tutup lebih kecil daripada 0
0,0001. Nah, sesuai soalnya ya. Lalu enter. Maka false. Di sini kita kopikan saja ya ke bawah dari iterasi pertama sampai menemukan true. Akan di iterasi berapa gitu ya true-nya. Lalu kita tarik ke bawah. Belum ada true-nya. Tarik ke bawah lagi. Nah, true-nya yaitu di iterasi kelima. Dan untuk mencari akarnya itu di ini ya, di C. Nah, berarti di sini. Kita tandain. Lalu kita menemukan akarnya di C dan menemukan true-nya di iterasi ke-15, maaf. Di iterasi ke-15. Nah, ini menggunakan metode bagi dua. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode regula falsi. Tidak jauh berbeda dengan metode bagi dua, namun di metode regula falsi ada beberapa tambahan. Itu selang baru, lebar selang baru, dan juga kesimpulannya. Dan rumusnya juga berbeda ya. Oke, kita lanjut ke metode regula falsi. Iterasi ke 0. Ininya 0 dan juga 4. Nah, di sini berbeda. Untuk mencari C, kita harus ketahui dulu fungsi B-nya nih. Karena di sininya belum ada, maka kita cari fungsi A-nya dulu. Yaitu berdasarkan soalnya ya. Fungsi A. A di pangkat 3 kurangi 3 dikali A pangkat 2 ditambah A dikurangi 5. Karena sama saja kita drag ke fungsi A, fungsi B, fungsi C. Nah, seperti ini. Karena fungsi B-nya sudah kita ketahui 15, maka kita akan isi ke selang C-nya. Rumusnya seperti ini. Sama dengan B kurangi, kita buka kurungnya ada 3 ya. Nah, seperti ini. B kurangi A tutup dikali fungsi B dibagi fungsi B. Nah, karena di sini fungsi A-nya tertutup ya. Kita ketik saja yaitu E6. Nah, seperti ini. Tutupnya 2. Enter. Maka selang C-nya itu 1. Kita fungsi A, fungsi C-nya. Fungsi A dikali fungsi C. Untuk selang barunya, jika fungsi A, fungsi C-nya lebih besar daripada 0, maka CB. Jika tidak, maka AC. Seperti ini. Nah, karena fungsi A dan fungsi B-nya lebih besar daripada 0, maka di sini CB. Untuk lebar selang barunya, jika fungsi A, fungsi C-nya lebih besar daripada 0, absolut, maka absolut
C kurangi B. Jika tidak, maka absolut A kurangi C. Nah, itu kesimpulannya. Di sini metode regular falsi untuk iterasi ke-0 sudah mendapat kesimpulan, yaitu lebar selang baru lebih kecil 0 berdasarkan soalnya ya. Enter. False. Lanjut, kita lanjut ke iterasi ke-1. Untuk A-nya, jika fungsi A dikali fungsi C-nya lebih besar daripada 0, maka nilainya C. Jika tidak, maka selang itu sendiri, yaitu B ya. Untuk B-nya, jika FA dikali FC-nya lebih besar daripada 0, maka nilainya selang itu sendiri atau B ya. Jika tidak, maka C. Nah, karena sama nih dari C-nya sampai kesimpulan, maka kita drag saja ke bawah seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, dari iterasi pertama kita drag sampai menemukan nilai true. Masih belum juga. Dan kita menemukan nilai true-nya di iterasi ke-34. Di iterasi ke-34 dan akarnya itu di C ya. Nah, di sini kita tandain. Lalu kenapa? Kok biasanya kan dengan adanya metode regular falsi itu kan lebih cepat menemukan nilai true-nya daripada metode bagi dua. Tapi kenapa kok ini lebih lambat? Ada di iterasi ke-34 metode regular falsinya. Sedangkan metode bagi duanya nih lebih cepat nih ada di iterasi ke-15. Maka diperlukannya perbaikan, yaitu diperlukannya perbaikan pada fungsi B. Nah, di sini tepatnya ya. Di fungsi B pada baris kedua dengan cara dibagi 2. Dengan cara dibagi 2. Caranya seperti ini. Pada rumusnya, untuk awal dan akhirnya kita tambahkan kurung bukan kurung tutup dibagi 2. Nah, seperti ini. Lalu apakah ternyata hasilnya sama di 34, iterasi ke-34. Kita coba drag ke 3 baris nih di fungsi B-nya. Dan menemukan true-nya di iterasi ke-11. Di iterasi ke-11. Kita tandain di sini. Nah, di sini ya. Iterasi ke-11 kita menggunakan true-nya. Dan sebelum ada perbaikan, iterasi iterasi ke-34. Jadi lebih cepat ya, setelah ada perbaikan, kita menemukan nilai true-nya di iterasi ke-11. Lebih cepat daripada metode bagi 2, yaitu ada di iterasi ke-15. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang, perkataan saya yang kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.